awal film terlihat seorang detektif bernama Rockwell sedang berkumpul bersama beberapa anggota kepolisian di sebuah kantor. Mereka membahas rencana tentang penangkapan sekelompok berandalan yang mengikuti sekte sesat karena mereka meresahkan warga di kota, terutama saat malam Halloween. Mereka menculik orang-orang di kota dan menjadikannya tumbal demi persembahan kepada Tuhan yang mereka percayai. Karena perbuatan mereka itu, para polisi merasa sangat geram, terutama kepada pemimpin sekte yang bernama Sam. Dia mengajak orang-orang masuk ke dalam sekte sesat yang dia buat dan menjanjikan hidup abadi jika mereka menumbalkan orang-orang di kota setiap malam Halloween. Berhubung malam ini adalah malam Halloween, Rodwell mengajak para polisi pergi ke sebuah hutan yang selalu dijadikan tempat ritual oleh para penganut sekte sesat itu. Setelah semuanya sepakat, Rodwell memperingatkan para polisi supaya berhati-hati ketika berada di sana karena pasti si ketua sekte yaitu Sam menyadari jika para polisi akan datang ke sana untuk menangkap mereka semua. Dan benar saja, saat Rodwell bersama yang lain sampai di sana, mereka melihat Sam sedang memimpin anggota sekte menyanyikan lagu aneh. Sam pun sudah mengetahui jika para polisi akan datang ke tempat ini. Dia segera menyuruh anggotanya bersembunyi dengan membawa senjata. Melihat hal itu, Rodwell tidak menyangka jika anggota sekte Sam lumayan banyak sehingga mereka harus berhati-hati dalam menangkap para orang-orang sesat ini. Namun sungguh tolol sekali, seorang polisi amatir malah menembak ke arah Sam sehingga mereka terpaksa harus baku tembak dengan para pengikut sekte yang mengakibatkan 5 polisi meninggal di tempat ini. Walaupun semua anggota sekte berhasil dikalahkan, Rodwell merasa sangat kesal karena Sam lebih memilih melakukan diskon nyawa dengan cara menembak kepalanya sendiri, sehingga Rodwell tidak mengetahui informasi apa tujuan Sam sebenarnya. Tanpa mereka sadari, darah Sam mengalir ke arah kuburan Jack Kent yang mengakibatkan sang iblis legenda Halloween kembali bangkit. Singkat waktu keesokan harinya, seorang wali kota bernama Doyle memasang sebuah papan larangan bagi para penduduk kota Dunwich merayakan malam Halloween. Karena 1 tahun yang lalu, saat para penduduk kota merayakan malam Halloween, terjadi sesuatu yang mengerikan di kota ini, sehingga dia takut hal yang sama akan kembali terjadi jika mereka merayakan malam Halloween. Lalu anak perempuannya datang meminta uang karena akan menginap di rumah temannya malam ini. Doyle memperingatkan anaknya supaya tidak mengikuti malam Halloween, dan ternyata anaknya itu justru ingin merayakan malam Halloween bersama teman-temannya. Lalu gadis ini menyuruh ketiga temannya menyebarkan undangan pesta ke beberapa anak muda yang ada di kota. Walaupun sang ayah sudah melarang semua warga di kota Dunwich merayakan malam Halloween. Sedangkan di kantor kepolisian, ayahnya menegaskan kepada detektif Rodwell supaya dia menangkap orang-orang aneh seperti Sam karena dia tidak mau masyarakat kota Dunwich mengikuti sekte sesat. Mendengar keinginan sang wali kota, detektif Rodwell bingung kenapa banyak sekali orang di kota Dunwich yang mempercayai iblis. Terlebih dia sangat sedih karena malam tadi beberapa temannya meninggal saat menangkap Sam dan anggota sekte sesatnya itu. Setelah Boyle pulang, anak buah Rodwell datang memberikan berkas berisikan foto dari TKP malam tadi. Mereka berdua pun heran karena ada lubang dan bekas telapak tangan seorang pria bertubuh besar seperti keluar dari bawah tanah. Singkat waktu di malam harinya, terlihat sang wali kota sedang nyantui berendam di air hangat. Tanpa dia sadari, seseorang masuk ke dalam rumah dan ternyata orang itu adalah iblis Halloween bernama Jack Kent. Tanpa basa-basi,
Jack pergi ke kamar mandi dan melihat Boyle sedang nyantui. Lalu dia mengambil pengering rambut dan memasukkan benda itu ke dalam air sehingga Boyle tersengat listrik tegangan tinggi sampai lemas tak bernyawa dan membuat listrik di rumahnya koslet. Merasa aneh karena listrik di rumahnya tiba-tiba padam, Ana pergi ke kamar mandi memeriksa keadaan suaminya dan betapa kagetnya Ana saat melihat Boyle sudah dalam keadaan lemas tak bernyawa. Ketika Ana lari ketakutan, dia bertemu dengan Jacken dan Ana pun dihabisi. Sementara itu, anak mereka yaitu Daniel sedang merayakan pesta Halloween bersama teman-temannya. Lalu terlihat teman Daniel, si Aa Cungkring, mencoba untuk merayu seorang gadis karena dia sudah tidak tahan ingin adu gabrut. Tapi ternyata gadis itu malah menolak si Aa Cungkring karena titiknya kurang panjang. Merasa malu karena langsung ditolak, cucu kakek Sugiono ini keluar sambil menahan rasa sagne. Dan ketika sedang asik ngudud, dia bertemu dengan Jacken. Dia mengira orang ini adalah temannya yang baru datang. Tapi tiba-tiba pemuda ini pun kaget karena Jacken langsung menggaplok lehernya dengan sabit. Kembali kepada detektif Rodwell, terlihat dia bersama anak buahnya sedang memeriksa jasad Boyle dan istrinya. Mereka mengira Boyle melakukan diskon nyawa di bak kamar mandi setelah mencekik sang istri. Namun seorang pria tua bernama Tanner datang dan mengatakan jika wali kota Boyle dan istrinya meninggal dihabisi oleh Jacken, sang iblis Halloween yang selalu bangkit dari kematian. Mendengar hal itu, detektif Rodwell dan anak buahnya tentu saja tidak percaya karena kasus Jacken sudah ditutup 1 tahun yang lalu. Terlebih, Jacken sudah meninggal dihabisi oleh Frank dan teman-temannya karena mereka kalah dalam pengadilan dan Jacken dinyatakan tidak bersalah. Lalu Rodwell menyuruh Tanner segera pergi karena dia tidak mau mendengarkan informasi yang tidak masuk akal dari Tanner. Kembali ke pesta Halloween, terlihat teman perempuan Daniel sedang selfie dan saat dia melihat hasilnya ada seseorang di belakang dirinya. Tapi saat dia berbalik tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba Jacken datang menyumbat mulut teman Daniel dengan handphone sehingga teman Daniel itu kehabisan napas dan meninggal. Sementara di kantor kepolisian, setelah selesai memakamkan jasad Boyle dan istrinya, Rodwell memberitahu anak buahnya jika sebenarnya kasus kematian Jacken ditutupi dari masyarakat kota Dunwich karena salah satu orang yang menghabisi Jack waktu itu adalah wali kota yang bernama Boggs. Lalu Rodwell mengatakan sebenarnya dia merasa curiga jika kasus saat ini berkaitan dengan Jacken yang bangkit dari kematian. Mendengar hal itu, anak buah Rodwell tertawa, namun Rodwell menegaskan 1 tahun yang lalu Frank dan yang lain meninggal dihabisi oleh sosok misterius dan saat tertangkap sosok itu sudah meninggal dan dia adalah Jacken. Padahal sebelumnya Jacken sudah dipastikan meninggal dunia karena dihabisi oleh Frank, Boggs, Grizzly, dan Johnny. Lalu terlihat Jacken ikut bergabung bersama orang-orang yang sedang asyik merayakan malam Halloween ini. Tapi tiba-tiba betapa kagetnya Daniel karena iblis itu menghabisi semua temannya dengan cara yang sangat menyeramkan. Melihat semua teman-temannya meninggal, Daniel segera lari keluar menuju arah jalan raya. Beruntung Rodwell bersama anak buahnya melintas ke jalan ini sehingga Daniel berhasil lolos dari kejaran Jacken.
Setelah menjelaskan semua yang terjadi kepada Daniel, anak buah Rodwell mendapat informasi dari Tanner, para polisi di kota Dunwich, banyak yang terluka parah dan meninggal dihabisi oleh Jack Kane. Mendengar hal itu, Rodwell menyuruh anak buahnya ini segera menelpon kantor kepolisian di kota sebelah supaya membantu mereka karena keadaan ini sangat darurat. Tanpa mereka sadari, Jack Kane berhasil masuk ke dalam kantor dan mulai menghabisi satu persatu para petugas polisi yang sedang berjaga malam. Lalu Daniel pun panik karena lampu di kantor polisi ini tiba-tiba saja padam. Sedangkan di ruangan lain, anak buah Rodwell heran karena teman-temannya terluka parah dan tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat Jack Kane datang seakan-akan menantang dirinya untuk baku hantam. Namun sangat disayangkan, walaupun bertubuh kekar, anak buah Rodwell berhasil dikalahkan dengan satu tusukan di perut yang membuat dia mules. Lalu Jack Kane segera pergi ke ruangan tempat Daniel dan Rodwell berada. Melihat hal itu, mereka berdua panik, lalu Rodwell menembak tubuh Jack yang membuat iblis itu terjatuh. Karena Jack Kane terkapar di lantai, dengan berani Rodwell mendekatinya karena dia mengira orang itu sudah meninggal. Tapi ternyata Jack Kane menusuk tubuh Rodwell sampai kakek-kakek detektif ini pindah server. Beruntung ketika Jack Kane ingin menghabisi Daniel, Tanner datang menembak Jack Kane dengan 2 tembakan yang membuat iblis itu pingsan. Lalu Tanner mengajak Daniel segera pergi dari tempat ini sebelum Jack Kane kembali sadar. Dan ketika mereka sampai di rumahnya, Tanner menceritakan semasa hidup Jack Kane adalah seorang penyembah iblis. Bahkan dia sangat tertarik dengan mitos orang yang sudah meninggal bisa hidup lagi. Sampai pada akhirnya Jack dihabisi oleh Frank dan yang lain karena mereka kesal Jack menang pengadilan dan dinyatakan tidak bersalah atas kasus pembunuhan 2 remaja. Tanner juga memberitahu sebenarnya Jack Kane adalah ayah kandung Daniel. Dulu dia dan istrinya bercerai saat Daniel masih dalam kandungan. Dan ketika lahir, Daniel diadopsi oleh wali kota Boyle supaya dia mendapat kebahagiaan. Namun Tanner menegaskan, sekarang Jack Kane sudah bukan ayah Daniel lagi, melainkan iblis yang bangkit dari kematian seseorang. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan iblis itu adalah dengan keberanian Daniel menusuk jantung Jack supaya dia tidak bisa bangkit lagi. Walaupun Tanner tahu hal ini mungkin sangat sulit bagi Daniel. Singkat waktu saat Jack Kane menemukan mereka berdua, Daniel dan Tanner menembak iblis itu hingga terjatuh. Namun tetap saja cara ini tidak berhasil sehingga Tanner menyuruh Daniel segera pergi lari dari kejaran iblis ini. Dan dia akan berusaha baku hantam dengan Jack Kane. Walaupun Tanner tahu hasilnya pasti dia yang kalah. Setelah menggaplok kepala Tanner dengan kapak, Jack mencari keberadaan Daniel. Dengan berani, Daniel mendekati Jack Kane dan mengatakan dia adalah anaknya. Mendengar hal itu, iblis Jack terdiam. Melihat kesempatan bagus, Daniel langsung menusuk jantung sang ayah yang membuat iblis ini lemah tak berdaya. Kemudian, Daniel segera lari keluar rumah setelah dia menyalakan bom yang dipasang oleh Tanner untuk menghancurkan Jack Kane. Dan film pun berakhir.